Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abel Al-Ghazi dengan NPM C1C023160. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8 akuntansi keuangan lanjutan, yang dimana judulnya adalah isu seputar konsolidasi. Di sini saya akan mempresentasikannya karena ini adalah bagian dari tugas Bu Indah, sebagaimana beliau adalah pengampu dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan kelas E 2023. Langsung saja kita masuk ke materinya. Dalam dunia bisnis, sering terjadi perubahan dalam kepemilikan antara entitas induk dan entitas anak. Perubahan ini bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti pembelian atau penjualan saham, penerbitan saham baru, atau bahkan pembelian kembali saham oleh entitas anak. Nah, perubahan-perubahan ini menimbulkan berbagai isu dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Perubahan kepemilikan entitas induk. Kita masuk ke situ. Yang pertama itu kita membahas tentang perubahan kepemilikan oleh entitas induk. Kepemilikan induk terhadap anak bisa bertambah atau berkurang. Misalnya, induk membeli tambahan saham anak dari pihak ketiga, atau sebaliknya, induk menjual sebagian saham anak ke pihak lain. Menurut PSAK 65, kalau perubahan kepemilikan ini tidak mengubah status pengendalian, artinya induk masih tetap mengendalikan anak, maka transaksi tersebut tidak dianggap sebagai laba atau rugi. Selisih antara harga transaksi dan nilai wajar ekuitas yang diperoleh akan langsung dicatat di ekuitas, bukan di laporan laba rugi. Jadi tidak ada pengaruh terhadap laba bersih, tetapi akan memengaruhi saldo ekuitas induk. Namun, jika perubahan kepemilikan menyebabkan hilangnya pengendalian, seperti dari 60 menjadi 40%, maka situasinya beda. Dalam hal ini, keuntungan atau kerugian dari hilangnya pengendalian harus diakui dalam laporan laba rugi, karena induk sudah tidak lagi menjadi pengendali. Sebagai contoh, ketika entitas induk membeli saham tambahan sehingga kepemilikannya naik dari 60% menjadi 90%, maka nilai investasi induk disesuaikan dengan persentase kepemilikan yang baru. Selisih antara harga pembelian dan nilai wajar saham anak tidak boleh diakui sebagai laba rugi, tapi dicatat di ekuitas. Begitu juga saat induk menjual sebagian sahamnya, misalnya dari 80% menjadi 60%. Selisih hasil penjualan dan nilai tercatat investasi juga diakui sebagai transaksi ekuitas. Kemudian kita lanjut ke perubahan akibat aktivitas entitas anak. Selain perubahan karena induk, kepemilikan juga bisa berubah karena aktivitas yang dilakukan oleh entitas anak. Misalnya, anak menerbitkan saham tambahan. Kalau saham baru itu dibeli seluruhnya oleh induk, maka persentase kepemilikan induk meningkat. Tetapi kalau saham tersebut dibeli oleh pihak ketiga, kepemilikan induk akan berkurang. Nah, perubahan seperti ini tidak mengubah pengendalian selama induk masih memiliki kontrol mayoritas. Maka menurut PSAK 65, perubahan tersebut juga dianggap sebagai transaksi ekuitas, bukan sebagai laba atau rugi. Gitu teman-teman. Selain itu, entitas anak juga bisa melakukan pembelian kembali sahamnya sendiri atau yang disebut saham treasury. Jika anak membeli saham treasury dari induk, maka kepemilikan induk akan menurun. Sebaliknya, jika saham treasury dibeli dari pihak ketiga, kepemilikan induk akan meningkat. Semua perubahan ini tetap dicatat di ekuitas selama pengendaliannya tidak berubah. Kemudian kita lanjut ke materi akuisisi pada periode interim. Selanjutnya ada juga isu ketika akuisisi dilakukan pada periode interim, yaitu tidak pada awal tahun, tapi di tengah-tengah tahun.
Misalnya entitas induk mengakuisisi 80% saham anak pada tanggal 1 April. Dalam hal ini, laporan keuangan konsolidasian hanya akan memasukkan pendapatan dan beban anak sejak tanggal akuisisi, yaitu setelah 1 April. Pendapatan dan beban sebelum tanggal tersebut itu tidak boleh dimasukkan ke dalam konsolidasi, karena pada periode itu induk belum memiliki kendali. Oleh karena itu, bagian laba dan dividen sebelum akuisisi harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasian. Selain itu, pada saat akuisisi dilakukan di tengah tahun, perhitungan goodwill juga harus didasarkan pada nilai ekuitas anak pada tanggal akuisisi, bukan pada awal tahun. Dengan demikian, seluruh perhitungan terkait aset, liabilitas, dan goodwill disesuaikan dengan tanggal akuisisi aktual. Kita lanjut ke isu konsolidasi lainnya. Selain perubahan kepemilikan, ada juga beberapa isu lain yang penting dalam konsolidasi. Yang pertama itu adalah saham preferen. Kalau entitas anak memiliki saham preferen yang dimiliki oleh pihak non pengendali dan saham itu diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka saham tersebut akan dieliminasi terhadap kepentingan non-pengendali. Pemegang saham preferen biasanya tidak memiliki hak suara, sehingga dikategorikan sebagai kepentingan non-pengendali. Jika saham preferen dimiliki oleh induk, maka harus dieliminasi terhadap investasi induk atas saham preferen tersebut. Kemudian ada dividen saham atau stok dividen. Dividen saham berarti perusahaan itu membagikan saham baru kepada pemegang sahamnya, bukan dalam bentuk kas. Pembagian ini tidak mengubah total ekuitas, karena hanya terjadi perpindahan dari saldo laba ke saham biasa. Dalam laporan keuangan konsolidasian, dividen saham itu tetap harus dieliminasi seperti dividen kas. Isu berikutnya itu adalah pajak penghasilan pada laporan keuangan konsolidasian. Penting untuk dipahami bahwa laporan keuangan konsolidasian hanya bersifat sebagai entitas pelaporan, bukan entitas hukum. Artinya pajak tetap dihitung dan dilaporkan oleh masing-masing entitas secara terpisah sesuai NPWP-nya masing-masing. Dalam konsolidasi, PSAK 46 mengatur bahwa tangguhan tetap dihitung untuk semua perbedaan temporer antara nilai buku dan nilai pajak dari investasi induk pada entitas anak. Selanjutnya ada laba per saham konsolidasian. Perhitungannya mengikuti prinsip dalam PSAK 56. Laba per saham dihitung 2 tahap. Yang pertama ada tingkat entitas anak, lalu pada tingkat konsolidasi. Jika ada efek potensial saham biasa seperti opsi atau warrant, maka efek dilusinya juga harus diperhitungkan dalam laba per saham konsolidasian. Yang terakhir adalah laporan arus kas konsolidasian. Penyusunannya mengikuti prinsip yang sama seperti laporan arus kas biasa, mengacu pada PSAK 2. Hanya saja seluruh transaksi antar entitas dalam kelompok usaha, misalnya transaksi antar induk dan anak, itu tidak boleh dimasukkan karena sudah dieliminasi dalam proses konsolidasi. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.